ada berapa mouthpiece yang pengen gua jual gitu, mouthpiece dengan harga yang miring, cukup miring ya. Kalau teman-teman bisa cari gitu, googling, browse mouthpiece yang gua jual tuh, ya teman-teman akan menemukan bahwa harga yang gua tawarkan termasuk murah gitu ya. Dan semoga teman-teman yang nanti kalau berminat dengan apa yang gua jual, semoga juga barang-barang ini bisa bermanfaat bagi teman-teman gitu. Ya gue berharap banget ya teman-teman yang berminat untuk beli nantinya itu ya bisa membaca semua ketentuan itu gitu, karena ketentuan itu bukan menyusahkan ya, tapi justru itu banyak hal yang menurut gue sangat mempermudah ya, sangat mempermudah teman-teman yang berencana membeli atau berminat gitu ya. Misalnya mengenai ongkir ya, di situ harga yang gue cantumkan gue bilang udah termasuk ongkir gitu, jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi. Terus harga di situ gue usahain net gitu ya. Tapi kalau teman-teman ambil lebih dari satu item, misalnya 2 item atau 3 item gitu, nah teman-teman akan dapat diskon lagi flat sebesar 100.000. Dan juga mengenai hasil penjualan, di situ gue tulis bahwa memang hasil penjualan itu nanti gue akan sisihkan sebagian, dan itu akan didonasikan juga seperti halnya donasi dari live session ini gitu ya, dengan sasaran yang sama gitu, untuk membantu tenaga medis, membantu pekerja seni, juga membantu ya masyarakat lain, kalangan lain yang kesulitan dalam bekerja atau berusaha di saat-saat kayak gini ya, pandemi. PSBB udah makin longgar nih, udah makin longgar, tapi masih ada batasan-batasan yang baik itu dari peraturan maupun juga dari ya diri kita sendiri berjaga-jaga gitu ya, jaga kesehatan dan juga protokolnya gitu, karena kita memperhatikan kesehatan diri kita sendiri dan juga orang-orang sekitar kita gitu kan. Hasilnya akan juga disumbangkan, didonasikan sebagian gitu dengan sasaran yang sama seperti live session ini gitu. Tapi tentunya nanti laporan keuangannya, laporan donasinya akan gue pisah antara yang live ini dengan hasil penjualan, karena laporan penjualan dari mouthpiece saxophone ini akan gue upload juga terpisah gitu ya. Gue akan masukin ke grup-grup yang dimana gue iklankan gitu. Gue akan masukin laporannya ke sana nanti. Jadi laporannya akan gue pisah dengan donasi yang live ini. Nah, promo ini berlaku sampai kapan? Tadinya gue pikir pengen promo ini berlakunya cuma sampai akhir bulan ini aja gitu, akhir bulan ini. Tapi gue pikir-pikir ini kan itemnya cukup banyak ya, jadi gue kasih sampai 12/12 gitu, sampai 12/12. Jadi pada tanggal 13/12 promo ini selesai gitu. Gue bilang di situ kemungkinannya adalah barang-barang ini tidak jadi gue lepas, tidak jadi gue jual, atau ya harganya berubah gitu. Ini adalah D'Addario Select Jazz nomor 7, kodenya adalah D7M nomor 7. Ini mouthpiece yang gue suka banget sebenarnya gitu ya, agak berat buat gue lepas gitu. Mouthpiece ini berapa tahun yang gue pakai ya, gue pakai seri ini sebelumnya itu nomor 6, sebelumnya nomor 6 gue pakai sekitar hampir 2 tahun, terus gue jual, gue ganti ke nomor 7, dan ini gue pakai lumayan lama nih, jadi ya 2 tahunan lebih adalah gitu. Dan juga gue pakai untuk rekaman 2 single gue di tahun lalu yang Rhythm of Life ya, Rhythm of Life dan Afternoon Breeze juga pakai mouthpiece ini. Nah, ini yang gue jual dengan harga yang sangat menarik ya, teman-teman bisa lihat di oh ya, kalau di Instagram teman-teman bisa lihat lagi story gue di highlight, gue tulis di highlight itu promo 11/11 gitu. Ini ada harganya, gue pasang kalau nggak salah inget ya, kalau nggak salah inget 800.000 gitu, murah banget tuh. Karakternya itu mirip Mayer. Jadi waktu gue pertama kali nyobain mouthpiece ini, Select Jazz ini, waktu itu gue masih punya Mayer nomor 7, dan gue tuh nyobain sambil merem gitu untuk fokus ke suara gitu kan. Dan gue rasa ini sangat dekat dengan Mayer, asik banget. Cuma
Memang sedikit lebih bright suaranya. Tapi powernya pun gak sebesar si Mayer, beda sedikit. Tapi kontrolnya lebih mudah gitu ya. Intonation atau kerataan tuningnya lebih stabil daripada Mayer menurut gua. Satu-satunya minus dari mouthpiece ini hanya ukuran ininya, lingkar. Yang ketemu ke neck ini atau bore-nya istilahnya, dia lumayan lebih kecil dibanding mouthpiece Ebonit alto pada umumnya, jadi agak sempit gitu ya. Tapi selain itu karakter sebenarnya gue suka banget ini.
Daddario Reserve ya, Daddario Reserve size D150. Ini fakta unik ya, ini adalah mouthpiece terakhir yang gue beli sebelum pandemi. Gue lupa waktu gue beli ini udah pandemi atau belum, gue lupa ya. Nah, ini mouthpiece yang terakhir sebelum PSBB lah gue beli. Ini adalah mouthpiece klasik, dan gue suka banget mouthpiece klasik sebenarnya karena kontrolnya itu smooth ya, kontrol dinamikanya gitu halus banget. Meskipun tentunya seperti mouthpiece klasik pada umumnya ya, powernya nggak gitu besar, nggak gitu kenceng gitu, tapi sangat enak buat main ensemble gitu kan, untuk bahkan brass section pun masih bisa menurut gua ya, selama mungkin, kecuali kalau banyak ngelit ya. Kalau banyak ngelit ya sebaiknya sih mungkin cari mouthpiece yang lebih powerful, tapi kalau enggak, misalnya part kita hari itu misalnya nggak banyak ngelit, ini mouthpiece enak banget buat ngeblend dengan kontrol yang mudah. Tip openingnya tapi memang ya kan seperti halnya mouthpiece klasik ya, emang kecil-kecil gitu, sebaiknya pakai reed yang nomor besar gitu kan, supaya dapat sound dan kontrol yang asik. Gua lepas dengan harga yang sama karena emang kenyataannya harga mereka nggak jauh beda, jadi ini juga 800.000. Ini adalah Otolink Tone Edge. Jadi di koleksi mouthpiece gua sekarang sedang lengkap ya, ada Otolink Alto, Otolink Tenor, dan Otolink Sopran. Cuma tadi Sopran yang gue mainin tadi sih, gue lagi pakai mouthpiece Yamaha ya. Tapi biasanya gue pakai Otolink sih seringan. Nah, Otolink ini adalah Otolink Alto yang pengen gue jual. Size-nya 6, Otolink Tone Edge, size 6. Jadi tip openingnya sedang ya, nggak begitu kecil, nggak begitu lebar juga. Karakter soundnya juga smooth, tetap bertenaga gitu. Meskipun bagi teman-teman yang mungkin kalau main funk atau rock mungkin akan merasa agak sedikit kurang nendang, tapi dia punya karakter yang khas ya, halus, main kayak pop atau ya jazz yang smooth. Atau di yang gua iklanin itu kan ada gua bilang mouthpiece vintage ya, mouthpiece vintage, dan itu dua-duanya adalah alto gitu. Yang gue maksud vintage di sini adalah ya memang mouthpiece yang sudah tidak diproduksi lagi gitu kan, dan umurnya lumayan tua. Gua rasa sih mouthpiece yang gue tawarkan ini bisa-bisa dari tahun era ya 1950-an atau 1960 atau 1970 gitu, kisaran segitu. Sebelum 80 lah pokoknya. Yang pertama ini ada mouthpiece, bacanya semoga benar ya. Ini mouthpiece namanya Edgecove. Jadi H gitu titik, Edgecove Special. Edgecove Special size-nya adalah 3 bintang. Nah, banyak mouthpiece yang mouthpiece vintage maksudnya yang size-nya tuh nomor kecil 2, 3, 4. Tapi kenyataannya kalau diukur, kita lihat tip openingnya cukup besar gitu. Ini tip openingnya mirip dengan Otolink 6 tadi gitu. Padahal dia bilang ini 3 gitu. Gak tahu kenapa ya, banyak mouthpiece yang vintage seperti itu. Nah, Edgecove ini karakternya seperti ya dalamnya chambernya bukan bulat ya, tapi kayak istilahnya horseshoe gitu, tapal kuda. Jadi ada bulatnya sebagian dan sebagian ada kotaknya juga gitu. Tapi dia agak lebih lebar daripada Selmer Soloist ya. Jadi ini karakternya smooth juga, tapi bisa lumayan bertenaga tergantung reed yang teman-teman pakai gitu kan, ukuran dan jenisnya gitu. Menurut gua ini lumayan mirip dengan Runyon yang pernah gua, jadul banget nggak sih ya gua bilang Runyon gitu. Gua dulu pernah punya Runyon model 22 kalau nggak salah ingat namanya, warna putih. Itu adalah salah satu mouthpiece yang seingat gua tipe yang pernah dipakai oleh Charlie Parker. Runyon model 22 ya, yang warna putih. Tapi tentu gue punya itu adalah produksi modern tentunya, bukan vintage ya. Nah, si Edgecove ini karakternya lumayan mirip dengan itu gitu. Meskipun gue rasa lebih restriktif ya, restriksinya lebih berasa, tapi tetap ini mouthpiece yang enak untuk bahkan teman-teman yang awal belajar pun ini mouthpiece yang enak menurut gue gitu ya.
Ini mungkin mouthpiece yang paling tua saat ini yang gue punya. Ini adalah mouthpiece-nya Buser. Bacanya benar nggak sih? Kayak Buser ya. Tapi tulisannya emang Buescher gitu. Buser Elkhart ini. Nah, di kalangan teman-teman yang suka mouthpiece atau saksofon jadul, pasti familiar banget sama merek Buser ini, salah satu merek Amerika ya, merek USA. Gua pun salah satu saksofon alto gua dulu pernah pakai Buser gitu, Buser yang tapi yang angkatan sebelum Selmer Bandi. Jadi Selmer USA kan beli banyak pabrik saksofon, salah satunya ya Buser gitu. Dan mereka rebranding Buser apa gitu yang pernah gue pakai. Habis itu mereka rebranding jadi Selmer Bandi 1 gitu. Nah, ini adalah mouthpiece dari tipe saksofon Buser yang lebih tua dari itu. Jadi bayang, ini mungkin tahun 40 atau 50-an mungkin ya. Bentuknya sangat unik desainnya, dan karakter suara lumayan dark gitu ya. Mouthpiece klasik, dark dan unik, seperti halnya mouthpiece klasik yang itu, yang pada umumnya ya ini buat main blending enak banget, punya karakter dark yang khas, chamber bulat yang gede. Sebenarnya ini salah satu mouthpiece yang bersejarah ya, ibadah kayak langka banget, dan gua sering kali mikir ulang pengen gua jual atau enggak gitu.
sopran yang mau gua jual ini masing-masing ceritanya memang ya mereka dalam waktu yang berdekatan soal yang gue beli. Jadi yang pertama ini adalah merek Reisenberg. Nah ini sebenarnya merek yang agak unik ya. Kita tahu mouthpiece barang-barang dari China gitu ya, banyak diproduksi secara massal dengan merek yang berbeda-beda gitu. Tapi Reisenberg ini cerita yang unik. Jadi pada mulanya gue nggak tahu ya merek ini namanya Reisenberg gitu. Tapi sekitar beberapa bulan setelah gue beli yang soprannya warna hitam. Beberapa bulan setelah gue beli mereka ini, gue baru lihat ada listing postingan baru gitu ya di e-commerce-nya itu dengan ada brandnya gitu kan, modelnya sama persis gitu kan. Cuma packagingnya aja agak beda gitu. Jadi bisa gue bilang ini adalah mouthpiece Reisenberg produksi awal gitu kan. Sebenarnya desainnya sama aja, cuma bedanya di logo sih ya dan packaging gitu. Ini datang dengan kotak kaleng ya, kotak kaleng permukaan atasnya ada transparannya sedikit dengan busa juga. Cuma memang pas datang tuh tidak dengan ligatur, tidak ada ligatur dan cap. Tapi bagi teman-teman yang berminat beli, gua akan kasih juga ligatur ya, karena kebetulan gua ada stok, tapi emang gak banyak. Jadi teman-teman yang belanja duluan berpotensi lebih besar untuk kebagian ligatur dari gua gitu. Nah ini karakternya lebih powerful dari Otolink ya, agak lebih bright juga karena dia chambernya meskipun sama-sama bulat kayak Otolink tapi lebih kecil. Jadi dia lebih bright. Ukurannya 8, size-nya 8, jadi tip openingnya cukup besar juga. Iya 8 bener, jadi sangat fleksibel ya untuk sopran dan powernya gede juga. Reisenberg size 8 ini gua jual dengan harga 500.000 aja. Kemudian ada salah satu merek yang mungkin cukup terkenal di sini ya untuk mouthpiece dari China, khususnya mouthpiece metal gitu. Ini adalah merek Yibui. Jadi ini sangat sering terlihat beredar ya di grup-grup orang pada jualin. Bahkan gue pernah sekian tahun lalu ya, gue kapan tuh terakhir ke Mangga 2, toko-toko musik gitu di sana pun mereka pun ada gitu jual merek Yibui ini. Jadi memang ini mouthpiece metal yang affordable dan karakternya lumayan versatile juga gitu, nggak terlalu bright, nggak terlalu dark. Jadi kebanyakan mouthpiece metal China terutama yang desainnya bevelnya agak rendah seperti ini ya, bevelnya agak rendah, lumayan fleksibel gitu ya, jadi nggak terlalu tajam juga suaranya. Tapi tentu dengan khas mouthpiece metal ya, powernya lumayan dan fokus suaranya. Jadi ketika kita main dengan mic yang misalnya direct, terutama direct ke bell, saksofon, itu lebih berasa lagi. Jadi fokusnya sangat kayak selang di pencet dikit ujungnya gitu ibaratnya ya. Ini Yibui metal nomor 7, tip openingnya jadi agak lebih kecil sedikit daripada yang Reisenberg tadi ya. Ini gua jual dengan harga 400.000 saja. Ini bacanya apa ya? Upside atau upside sih? Upside ya. Tulisannya APSITE, APSITE gitu. Katanya sih Taiwan Technology, tapi ya kita tahu dari mana berasal gitu ya. Dari desain, dari bentuknya ini sangat mirip, bagian luarnya sih terutama ya, sangat mirip dengan Van Doren Optimum. Dan surprising lagi juga logonya si Upside ini juga fontnya, karakteristik desainnya mirip-mirip Van Doren juga gitu ya. Ini nomor 7C, tapi kalau gua cek dan gua coba, tip openingnya ini cukup kecil ya, lebih kecil daripada si Yibui 7 tadi. Sama-sama 7, tapi ini lebih enteng, lebih ringan. Soundnya juga lebih smooth ya, supaya dia mau seperti mouthpiece, hampir seperti mouthpiece klasik gitu menurut gua. Jadi lumayan smooth suaranya.
dan cukup mudah dikontrol. Website ini lumayan terjangkau dan yang paling murah dari list gua yang dari tadi itu. Jadi ini gua lepas dengan harga 300.000 aja. 300.000. Mouthpiece Sopran website nomor 7.